Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan tim saya akan mempresentasikan hasil research di beberapa minggu sebelumnya, research terkait UTS ini ya, manajemen risiko, yang dimana kita menganalisa risiko dari beberapa perusahaan. Nah, kami kebagian perusahaan PT Angkasa Pura I. Tanpa berlama-lama, saya akan mengenalkan rekan tim saya. Yang pertama ada Ahmad Lutfi Kurniawan, yang kedua ada saya sendiri, Erik Ramadan, yang ketiga ada Muhammad Rifki Maulana Habibi, dan yang terakhir ada Muhammad Bayu Stanto. Oke, sebelumnya eh, kami di sini akan menjelaskan beberapa topik pembahasan ya. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada estimasi risiko, sebab akibat risiko, metrik risiko, saran prioritas risiko, dan juga yang terakhir ada mitigasi risiko. Oke, next di pembahasan pertama yakni profil perusahaan. Silakan bagi yang bertugas. Untuk profil perusahaan, Angkasa Pura I merupakan sebuah perusahaan badan usaha milik negara yang memberikan layanan lalu lintas udara dan bisnis bandara di tanah air. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Februari 1962. Next. Untuk visinya menjadi penghubung dunia yang lebih dari sekedar operator bandar udara dengan keunggulan layanan yang menampilkan keramah-tamahan khas Indonesia. Next. Dan misi Bandara Angkasa Pura ini memberikan layanan skala global dalam standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terbaik, meningkatkan nilai pemangku kepentingan, menjadi mitra pemerintah dan penggerak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreativitas dan inovasi, memberikan kinerja pelayanan bandar udara yang prima dalam memenuhi harapan stakeholder melalui pengelolaan sumber daya manusia yang unggul, memberikan kontribusi positif pada kelestarian lingkungan. Next. Dan untuk identifikasi resiko, ada 4 jenis resiko. Dan untuk layout dan severity dimulai dari angka 1 sampai 5. Next. Untuk jenis resiko yang pertama yaitu resiko operasional dan resiko terganggunya pelayanan navigasi dan komunikasi penerbangan. Nilai layoutnya 3 dan severity-nya 5. Kebakaran di bandara, nilai layoutnya 2, severity 5. Penumpukan barang di kargo, layoutnya 4, severity-nya 1. Lolosnya barang berbahaya ke dalam pesawat, untuk nilai layoutnya 3 dan severity-nya 5. Keterlambatan penanganan kondisi emergensi di bandara, nilai layoutnya 2 dan severity-nya 5. Dan jenis resiko keuangan, resikonya penambahan hutang untuk struktur modal berlebih, untuk nilai layoutnya 2 dan severity-nya 3. Overdesign proyek pengembangan, untuk nilai layoutnya 4 dan severity-nya 3. Pembengkakan nilai investasi, untuk nilai layoutnya 2 dan severity-nya 3. Resiko kredit, nilai layoutnya 3 dan severity-nya 4. Next. Dijelaskan oleh teman saya, Bayu Stanto. Baik, terima kasih Mas Vipi. Saya melanjutkan dari risiko tersebut. Selanjutnya ada risiko dari sosial dan politik. Yang pertama ada intervensi pemerintah dengan skor likelihood 4 dan severity 3, kemudian gesekan massa likelihoodnya 3, sepertinya 4, dan meningkatnya tingkat korupsi pemerintah, skor likelihoodnya 4 dan sepertinya 4. Kemudian ada risiko dari organisasi, namanya kompetensi terkait manajemen stakeholder akibat turnover karyawan dengan skor likelihoodnya 3 dan sepertinya 2. Kemudian nilainya dokumen autentik perusahaan dengan likelihood 1, seperti 4, dan tingginya komplain stakeholder dengan skor likelihoodnya 4 dan sepertinya 3, dan tidak efektifnya strategi dalam melibatkan stakeholder dan shareholder dengan skor severity-nya 2 dan likelihood-nya 3. Next. Nah, di sini ada sebab dan akibat risiko. Yang pertama, penyebab risiko dari fasilitas komunikasi melebihi idle time. Dampaknya yaitu adalah terganggunya citra perusahaan, dan yang kedua terdapat tumpahan bahan bakar kendaraan di apron. Dampaknya yaitu hilangnya harta benda dan nyawa manusia. Kemudian yang ketiga, luasnya hutang tidak memadai. Dampaknya menurunnya kepuasan pelayanan. Seri next Mas Erik. Di nomor 4, teknologi X-ray tidak dapat mendeteksi. Dampaknya yaitu hilangnya harta benda dan nyawa manusia. Kemudian yang nomor 5, kurang jumlah personil. Dampaknya hilangnya harta benda dan nyawa manusia. Kemudian yang keenam, kurangnya dana perusahaan. Dampaknya terganggunya citra perusahaan. Yang nomor 7, terlalu banyak dana yang terpakai pada fasilitas yang tidak penting. Dampaknya penyaluran pada perusahaan terganggu. Next. Nomor 8, banyak dominan nilai
prestasi, dampaknya alur kas pada perusahaan menjadi terganggu. Dan nomor 9, kurangnya dana perusahaan, dampaknya debitur kehilangan kepercayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Baik, terima kasih. Untuk risiko nomor 10 yaitu peraturan perundang-undangan mengamankan bisnis, dampaknya kinerja perusahaan terganggu. Penyebab risiko nomor 11, terganggunya masyarakat sekitar dengan beroperasinya perusahaan, dampaknya kinerja perusahaan terganggu. Sebab risiko nomor 12, pendapatan atau gaji yang tidak cukup, dampaknya citra perusahaan menurun. Nomor 13, manajer yang buruk, dampaknya kinerja perusahaan terganggu. Penyebab risiko nomor 14, lemahnya keamanan perusahaan, dampaknya keamanan dan kerahasiaan perusahaan tidak terjamin. Penyebab risiko nomor 15, kinerja perusahaan tidak sesuai harapan, dampaknya perusahaan akan terkendala dalam memahami kebutuhan maupun keputusan dari para stakeholder. Penyebab nomor 16 yaitu kekeliruan perusahaan dalam menilai stakeholder, dampaknya munculnya terus isu antara shareholder dengan stakeholder. Oke, selanjutnya ada pembahasan terkait metrik risiko. Jadi metrik risiko ini adalah metrik yang digunakan selama penilaian risiko ya, untuk menentukan tingkat risiko dengan pertimbangan kategori probabilitas atau kemungkinan terhadap kategori keparahan konsekuensi. Nah, metrik risiko ini ada beberapa jenis. Nah, kita gunakan metrik risiko FAA. Nah, kebanyakan dari risk matrix ini mempunyai paling sedikit 3 bagian atau daerahnya. Oke, untuk penggambaran atau ilustrasi dari metrik risiko kami sebagai berikut. Nah, untuk level risikonya ada dimulai dari angka 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, tinggi 4, sangat tinggi 5. Nah, besaran risikonya bisa dilihat di sini. Nah, untuk warnanya kita menyesuaikan dari e-book, dimulai dari risiko yang aman itu biru hingga yang sangat tinggi ya risikonya, level risikonya kita beri warna merah. Nah, untuk matriks risiko likelihood severity-nya seperti ini. Nah, untuk risiko-risikonya terbagi di sini ya. Langsung saja. Kita lanjut ke saran prioritas mitigasinya ya. Nah, di situ kita lihat ada risiko yang cukup tinggi di angka 16, yakni risiko nomor 12, yakni meningkatnya tingkat korupsi pemerintah dengan skor LPN 16. Disusul dengan risiko nomor 1, terganggunya pelayanan navigasi dan komunikasi penerbangan dengan skor LPN-nya 15. Disusul dengan risiko nomor 4, lolosnya barang berbahaya ke dalam pesawat dengan skor LPN 15. Untuk risiko kredit masuk ke urutan nomor 4 dengan skor LPN 12. Untuk risiko misalnya risiko nomor 11 dengan skor LPN 12. Dan juga risiko nomor 7 over design proyek pengembangan masuk risiko skor RPN-nya 12. Terus nomor peristiwa risiko 10 yakni intervensi pemerintah dengan skor 12. Nomor peristiwa 15 tingginya komplain stakeholder menduduki skor RPN 12. Terus lanjut ke nomor peristiwa 2 yakni kebakaran bandara dengan skor RPN-nya 10. Dan risiko nomor 5 keterlambatan penanganan kondisi emergensi di bandara dengan skor risiko 10. Next. Selanjutnya yaitu mitigasi risiko atau penanganan risiko. Untuk langkah mitigasi risiko nomor 1 yaitu teknisi selalu rutin untuk check up semua kondisi fasilitas yang ada di bandara. Langkah mitigasi nomor 2, pengadaan fasilitas pemadam kebakaran dan divisi satgas khusus yang bertugas menangani segala bencana yang terjadi pada lingkungan bandara. Oke, selanjutnya untuk langkah mitigasi risiko nomor 5 yakni menambah jumlah personil sesuai kebutuhan. Untuk nomor risiko nomor 6 yakni mengefisienkan alokasi dana pada kebutuhan prioritas. Risiko nomor 7 dengan cara mitigasi pengefisiensian alokasi dana pada kebutuhan prioritas. Dan risiko nomor 8 bisa diatasi dengan monitoring anggaran biaya investasi. Risiko nomor 9 bisa diatasi dengan kontrak kredit menyesuaikan kemampuan perusahaan. Risiko nomor 10 bisa dinegosiasi dengan kembali kebijakan pemerintah yang dapat menjalankan kinerja. Untuk risiko nomor 11 kita dapat mengatasinya dengan memediasi massa dengan memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk risiko nomor 12 kita mitigasinya dengan monitoring pengalokasian alur kas perusahaan. Dan risiko yang ke-13 kita dapat memitigasinya dengan menciptakan work environment yang baik pada seluruh lini perusahaan. Risiko ke-14 kita bisa memperketat keamanan perusahaan terkait pendataan. Untuk risiko nomor 15 kita bisa diasesi dengan membuat kebijakan yang saling menguntungkan antar pihak. Dan risiko nomor 16
langkah mitigasinya ini rutin mengadakan pertemuan yang membahas keterlibatan pihak pada perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.